menciptakan atau menyusun kembali tubuhnya atau memberinya hidup kembali. Dia mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal apapun. Terdapat beberapa penjelasan dalam Al-Quran mengenai hari kebangkitan ini. Al-Quran Surat 50 ayat 42, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur. Al-Quran Surat 75 ayat 3, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ayat 4, bukankah demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tujuan dibalik peristiwa hari kebangkitan ini adalah untuk memberi imbalan atas perbuatan kita di dunia dengan keadilan yang sempurna. Apakah kita akan dihidupkan kembali dengan tubuh kita sebelumnya? Hal ini menjadi pertanyaan kita semua. Pernyataan Al-Quran menjelaskan bahwa tubuh kita akan disusun kembali pada hari kebangkitan. Hadis juga menjelaskan mengenai fenomena tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, di antara dua tiupan sangkakala akan ada 40. Orang-orang bertanya, wahai Abu Hurairah, 40 hari. Saya menolak menjawabnya. Mereka kembali bertanya, 40 tahun. Saya tetap menolak menjawabnya dan menambahkan, semua bagian tubuh manusia akan hancur kecuali tulang sulbi bagian ekor, dan dari tulang tersebut Allah akan menyusun kembali seluruh tubuh manusia. Dari hadis ini, harus diingat bahwa ada interval waktu di antara tiupan sangkakala yang pertama di mana semua makhluk akan hancur, dan tiupan sangkakala yang kedua, di mana hari kebangkitan berlangsung. Berapa lama interval waktu ini berlangsung? Hal ini tidak jelas. Bisa saja merupakan periode waktu yang lama atau periode waktu yang cepat. Hadis nomor 337, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi berkata, aku akan menjadi yang pertama menegakkan kepalaku setelah tiupan sangkakala yang kedua, dan akan melihat Nabi Musa berada di atas singgasana, dan aku tidak akan mengetahui apakah beliau telah berada di sana sepanjang waktu atau setelah tiupan sangkakala. Secara umum diyakini bahwa kita akan hidup kembali dengan tubuh kita. Tetapi apa yang terjadi dengan sistem tubuh kita dalam makhluk baru tidak dijelaskan kepada kita sekarang ini. Hanya Allah yang Maha Tahu, yang memiliki ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Bumi akan berubah menjadi bumi yang berbeda, dan langit juga akan berubah menjadi langit yang berbeda. Bagaimanakah rupa sesungguhnya penciptaan yang baru ini? Kita tidak tahu. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Bertriliun-triliun jiwa akan disusun pada waktu itu. Hal ini akan menjadi proses penyusunan yang sangat besar. Ciptaannya yang baru akan berbeda dengan dunia yang kita tahu sekarang, dan kehidupan kita akan menjadi kekal di dunia yang baru. Merupakan hal yang tidak mungkin untuk mempunyai konsep mengenai penciptaan yang baru dibandingkan kehidupan kita sekarang di bumi. Tetapi Islam menggambarkan karakteristik dunia yang baru melalui simbol dan kiasan. Hari Pengadilan. Dalam sistem komputer, proses pengambilan kembali data dapat membawa atau menemukan data dalam bentuk aslinya yang kita ambil dari tempat penyimpanan atau sistem memori. Informasi tersebut ditampilkan di layar komputer atau dicetak ke atas kertas. Semua data amal perbuatan kita akan dimunculkan kembali dari sistem pencatatan setelah hari kebangkitan, sehingga kita dapat melihat dan mengakui masing-masing amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Ini akan seperti memutar kaset video yang memperlihatkan semua perbuatan kita yang sesungguhnya. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Kitab Suci Al-Quran, Surat 18 ayat 49. Allah tidak memerlukan data amalan kita bagi dirinya. Dia sudah mengetahui segalanya dengan ilmunya yang tidak terbatas. Amalan kita dipertontonkan untuk kita agar kita mengakui amalan kita sesungguhnya sebelum Allah mengumumkan hasil peradilannya. Ini merupakan prosedur pengadilan yang terbaik. Di dunia ini seseorang dapat menyembunyikan perbuatannya, tetapi di hari pengadilan nanti semua perbuatan akan diperlihatkan semuanya dan tidak ada yang dapat disembunyikan. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat 36 ayat 65. Taubat dan pengampunan. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu,
maka katakanlah, Salamun alaikum. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sistem pencatatan selama hidup kita di dunia juga merekam taubat kita bersama dosa-dosa dan perbuatan baik. Allah dapat mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Akan tetapi taubat setelah mati atau di hari pengadilan tidak diterima. Taubat hanya berlaku hingga saat-saat kematian. Keadilan Tuhan. Bagaimana keadilan ditegakkan pada hari pengadilan? Akan ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk selama mereka di dunia. Kriteria keadilan seperti apa untuk orang-orang ini? Pertanyaan ini dijawab dengan sangat baik di dalam kitab suci Al-Quran. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Quran Surat 21 ayat 47. Dari pernyataan di atas kita dapat mengerti bahwa setiap perbuatan memiliki berat, sebagaimana sebuah timbangan yang menimbang semua perbuatan baik dan perbuatan buruk. Setiap perbuatan yang beratnya sekecil atom pun akan ditimbang. Begitu akuratnya prosedur pengadilan ini. Di antara perbuatan baik ada yang ringan dan ada yang berat. Di antara perbuatan buruk juga ada yang ringan dan ada yang berat. Sepertinya ada sebuah metrik nama perbuatan dan beratnya. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Quran Surat 101, ayat 6-11. Perbuatan apa saja yang berat dan perbuatan apa saja yang ringan. Jenis niat dan perbuatan kita sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk membuat tabulasi macam-macam perbuatan. Hanya Allah yang Maha Tahu bobot setiap perbuatan. Akan tetapi kita dapat memprediksi bobot relatif dari beberapa perbuatan yang kita ketahui. Sebagai contoh, rukun Islam yang 5. 1. Iman kepada keesaan Allah dan bahwa Muhammad adalah Nabi terakhirnya. 2. Salat 5 waktu setiap hari. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Zakat. 5. Naik haji ke Mekah. Dianggap sebagai perbuatan dengan bobot yang sangat berat. Persaudaraan Muslim, persatuan, menolong Muslim yang butuh pertolongan adalah perbuatan dengan bobot sangat berat. Ada sejumlah perbuatan baik lainnya seperti pernikahan, mengangkat sebuah keluarga, membangun masjid, berbuat keadilan, pendidikan, dan lain-lain. Mengucapkan Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu adalah suatu perbuatan baik sederhana dan memiliki bobot tersendiri. Sekarang mari kita lihat beberapa perbuatan buruk. Syirik, menyembah lebih dari satu Tuhan, mempersekutukan Tuhan. Ini merupakan dosa paling besar dalam Islam. Dosa ini memiliki bobot paling tinggi yang dapat menggugurkan atau mengimbangi bobot semua perbuatan baik. Transaksi ribawi, persinahan, curang dalam berbisnis, pembunuhan, berbuat onar, pencurian, mengganti agama Islam atau menyimpang darinya, mendurhakai Allah dan lain-lain merupakan dosa dengan bobot berat. Bobot-bobot perbuatan dosa ini jika dijumlahkan akan mengimbangi timbangan amal-amal baik. Akan tetapi harus dicatat bahwa pengadilan akhir tergantung padanya. Dia dapat mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Tetapi kita tidak boleh berandai-andai akan memperoleh ampunannya. Kita harus berdoa memohon ampunannya. Penting pula dicatat bahwa hadis berikut ini mengklarifikasi bahwa rahmat Allah merupakan penyelamat akhir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang dengan amal perbuatannya saja membuatnya masuk surga. Kemudian ditanyakan kepada beliau, Rasulullah, tidak juga engkau? Kemudian beliau bersabda, tidak, akan tetapi semoga aku selalu berada dalam lindungan rahmatnya. Pengelompokan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat 83. Berdasarkan Al-Quran, manusia akan dikelompokkan berdasarkan 3 kategori pada hari pengadilan. 1. Golongan tangan kanan. Mereka adalah golongan orang soleh yang akan bahagia. 2. Golongan tangan kiri. Mereka adalah pengikut setan yang akan sangat menderita. 3. Mereka yang lebih dahulu dalam keimanan. Mereka adalah yang paling dekat kepada Allah.
Kitab suci Al-Quran lebih lanjut menjelaskan, setiap orang yang diberikan